Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Perenungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan gereja Masih Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 3 sampai 9 Desember 2023 yang terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Dengan tema bulanan, keadilan, damai, dan kasih Yesus Kristus menjiwai pesta demokrasi. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam tuntunan kasih-Mu kami boleh diberikan kesempatan dalam pelayanan firman lewat channel YouTube Marturia Gemi Bukit Kasih Permai. Kiranya dalam tuntunan kasih dan dengan hikmat daripada Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan para pendengar, dan hamba-Mu ini boleh dianugerahkan hikmat di dalam menebarkan firman. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menyenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah firman Tuhan. Dan saat ini dalam
menjabarkan trilogi pembangunan jemaat untuk renungan di tanggal 3 sampai 9 Desember 2023 dalam tema bulanan keadilan, damai, dan kasih Yesus Kristus menjiwai pesta demokrasi. Alasan pemilihan tema: manusia membutuhkan hidup yang damai. Karena itulah yang menenteramkan hati dan jiwanya. Di dalam jiwa dan hati yang tentram ini mengalirlah kebahagiaan. Tanda adanya damai saat sikap dan tindakan permusuhan, konflik, peperangan, teror, dan kekerasan dihentikan. Ini gampang diucapkan, tapi sulit diwujudkan. Selama manusia membiarkan ego dan emosinya tak bisa dikontrol dan dikendalikan, maka ancaman terhadap kehidupan damai tetap potensial. Damai secara sejati tidak berdiri sendiri. Di dalamnya perlu kondisi dan keadaan yang membentuknya. Kondisi yang membentuknya ini yang membuat damai menjadi kuat dan kokoh, sehingga mampu merekatkan yang berbeda, berpisah, dan tercerai-berai. Allah sumber damai sejati. Ia mengajarkan dan mencontohkan tentang damai itu. Dalam perwujudannya, di dalam Yesus Kristus kita bertemunya kasih, kesetiaan, dan keadilan. Minggu-minggu Advent dalam kalender gerejawi adalah perayaan tentang penantian, penggenapan janji-janji Allah mengenai datangnya Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Jelang pesta demokrasi di awal tahun 2024, maka warga gereja perlu membekali diri dengan pengajaran-pengajaran tentang panggilan untuk menghadirkan kehidupan yang damai. Karena itu, tema minggu ini adalah damai bertemunya kasih, kesetiaan, dan keadilan. Pembahasan tematis Mazmur 85 ayat 1 sampai 14 adalah doa memohon perkenanan dan pemulihan keadaan Yakub. Suasana kelepasan sudah terasa, namun belum sepenuhnya. Ini gambaran keadaan umat yang sudah pulang dari tanah pembuangan. Keadaan Israel yang digambarkan sebagai keadaan Yakub telah menerima dan merasakan pengampunan Allah, di mana Allah telah menyurutkan kemarahannya atau gemasnya. Israel diperkenankan Tuhan untuk kembali ke tanah leluhur. Namun masih ada kekhawatiran dan ketakutan. Murka dan gemas Allah kepada generasi itu telah surut dan reda. Tapi bagaimanakah keadaan generasi berikutnya atau keturunan mereka? Mereka mengira bahwa Allah akan terus sakit hati dan membangkitkan dan melanjutkan murkanya kepada keturunan mereka, seperti kesusahan yang dialami mereka di tanah pembuangan. Ibarat perdamaian, maka Allah belum mendamaikan sepenuhnya dirinya dengan umat itu. Bagaimanakah damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah umat bila mana masih ada yang ragu-ragu dengan pemulihan ilahi? Inilah gambaran suasana batin beberapa kelompok Israel yang baru pulang dari tanah pembuangan. Karena itu, pemazmur menyampaikan doa permohonan pemulihan ini dalam bentuk hadirnya suasana damai, sebagaimana disebutkan dalam ayat 9, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan."
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Tindakan kebodohan ialah perbuatan-perbuatan yang menjadi penyebab sehingga bangsa itu dihukum dengan dibuang ke tanah pembuangan. Sekalipun bangsa itu dikasihi Allah, tapi jika mereka membiarkan pikiran dan hati dipikat oleh kekuatan-kekuatan yang bukan Allah, mereka akan berada di titik nadir kebodohan. Pemazmur yang adalah seorang pemimpin atau imam di Israel menjadi agen penggerak gerakan doa, permohonan pemulihan agar ada kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan umat yang baru pulang dari tanah pembuangan. Pemazmur menyampaikan harapan tentang bentuk-bentuk damai sebagai isi ilahi yang diperkenankan Tuhan. Pertama, damai. Ketika kasih dan kesetiaan bertemu, kasih tanpa ketaatan bukan kasih. Ibarat bangunan yang kelihatan indah hari depan, tapi tidak teratur atau bobrok di dalam. Saat Israel berada di pembuangan, mereka menyadari bahwa ini dikarenakan praktik ritual mereka bagus dan megah, tetapi di dalamnya palsu. Mereka bukan menyembah Allah, tapi kepada berbagai berhala buatan manusia. Kasih kepada Allah tidak dibarungi dengan kesetiaan kepadanya, menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Sebaliknya, ketika kasih dan kesetiaan bertemu, maka kemuliaan akan tinggal di tempat kediaman umat dan bangsa. Kedua, damai. Ketika keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman, sebelum pembuangan keadilan sosial di Israel sangat memprihatinkan, sehingga Nabi Amos berkata, "Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan mengepaskan kebenaran ke tanah." Keadilan seperti ipu menunjukkan pada keadilan sangat pahit untuk dicari, atau juga keadilan yang berlaku adalah ketidakadilan. Berbagai usaha untuk mendapatkan keadilan, namun yang diterima adalah kepahitan. Karena itu, visi pemazmur adalah keadilan dan damai sejahtera. Bercium-ciuman menunjuk pada berlakunya keadilan yang sejati, yaitu keadilan yang mendatangkan damai sejahtera. Keadilan yang terasa manis dan menyehatkan, seperti sepasang kekasih yang menyatakan kasih sayang, kedekatan hubungannya dengan bercium-ciuman, keadilan yang tidak palsu dan manipulasi. Ketiga, damai. Ketika kesetiaan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Orang Israel insaf bahwa kesetiaan bukan dari langit, artinya kesetiaan itu mesti dimulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari diri sendiri atau pribadi, keluarga, suku, dan bangsa. Mulai dari kesetiaan pada aturan-aturan yang kecil dan sederhana. Kesetiaan yang tumbuh dari bumi menunjuk kepada ketaatan yang datang dari kepenuhan hati. Di mana kesetiaan dan sepenuh hati, maka keadilan dari langit atau dari Allah akan turun menyertai umatnya. Keempat, damai. Ketika keadilan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Keadilan yang mendatangkan damai saat bangsa itu taat, tidak ke kiri atau kanan, tapi berjalan terus pada jejak kaki Allah. Bangsa itu dapat membuat aturan-aturan kehidupan, namun semua aturan-aturan itu akan mendatangkan berkat bila berpedoman pada hukum Allah. Musafir yang taat mengikuti jejak-jejak kaki ilahi.
akan tiba di tujuan dengan selamat. Begitu gambaran Israel yang baru pulang dari tanah pembuangan. Makna dan implikasi firman. Permohonan akan pemulihan Allah. Allah berkenan atas permohonan hamba dan umatnya yang percaya akan janji-janjinya. Allah tidak akan menendam untuk mengungkit dosa dan pelanggaran, sehingga mereka yang datang memohon pengampunan menjadi putus asa dan hilang harapan. Tetapi Ia sendiri dengan kuasa kasih-Nya menyurutkan segala kemarahan dan tidak membiarkan hatinya terbakar terus-menerus dalam dendam dan murka yang menyala-nyala. Kasih setia Allah yang menjadi sumber pemulihan sehingga manusia menerima keselamatan. Berbeda dengan manusia yang seringkali melupakan bahwa dirinya diselamatkan cuma karena kuasa kasih Allah yang sepenuh belas kasihan. Manusia seringkali membiarkan diri dendam kepada mereka yang pernah menyakitinya atau yang pernah melakukan kesalahan padanya. Dendam telah menjadi kesenangan sehingga tidak ada pengampunan dan perdamaian. Kedua, kasih dan kesetiaan akan bertemu adalah gambaran perjumpaan sorga dan bumi. Bila mana itu terjadi, maka sinar kemuliaan Allah akan terbit dari dalamnya. Sinar itu akan menerangi kegelapan sehingga negeri itu tidak akan tenggelam dan tersesat. Mereka yang tinggal di dalamnya akan hidup berdampingan dengan rukun dan damai, tanpa curiga dan dendam. Ini terjadi apabila negeri itu hidup dalam ketaatan dan takut akan Allah. Keindahan kasih dari surga seringkali tak terwujud dan terasa karena manusia menolaknya. Ketika janji Allah digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus di kandang Betlehem, Raja Herodes melaksanakan operasi pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun di seluruh kota Betlehem. Dunia menolak dan tidak mau menerima kasih itu. Namun, kasih Allah yang besar memurnikan kekurangan dan berbagai bentuk kesetiaan yang palsu. Allah sudah berjanji, apabila kasih dan kesetiaan itu bertemu, maka keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ini gambaran puitis tentang hadirnya kedamaian sejati yang di dalamnya ada keadilan sejati. Ketiga, saat Tuhan Yesus Kristus menyampaikan khotbah di bukit, para pendengar yang sedang gelisah hatinya merasakan suatu kedamaian sejati ketika Ia berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Orang banyak yang resah itu terhiburkan ketika berita damai sejahtera dan keadilan itu bertemu di dalam hati oleh kuasa dan kasih Yesus Kristus. Demikianlah di dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, hanya perenungan ini yang akan menuntun di dalam kita sejak tanggal 3 sampai 9 Desember tahun 2023. Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang boleh menuntun di dalam pelayanan firman dan di dalam menyampaikan, menjabarkan trilogi pembangunan jemaat lewat channel YouTube Markuria demi kasih. Terima kasih untuk tuntunanmu ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati untuk para pemirsa yang mendengarkan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami.
Terberkatilah untuk program pelayanan firman ini lewat tim Marturia Gemimbu Kasih Kian Permai. Diberkati terus, dan biarlah terus dikemandangkan firman-Mu ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.